Ibu yang menyaksikan tadi, air mata saya lebih banyak daripada air mata Bapak Ibu. Percaya karena konsepnya mungkin ini semua saya penting intinya saya juga kena gitu. Amin ya. Saya kena. Namun harus kita kuat loh Bapak Ibu. Jadi Kristen itu nggak boleh kaleng-kaleng. Boleh katakan amin. Seperti saya katakan kepada jemaat satu penggemalan, woi kayamu nggak boleh besar gaya daripada iman, nggak boleh. Aku nggak suka pelayanku, apalagi yang sudah dipercayakan melayani Tuhan yang nggak boleh. Harus besar iman daripada gaya. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu, sekarang dunianya panas, sudah mulai dekat akhir zaman kata orang. Ya kan, ciri-ciri akhir zaman banyak yang meninggal, katanya banyak yang aneh-aneh. Sebelum saya lahir udah banyak yang aneh-aneh. Amin. Yang penting kita prediksi hidup itu, kita kuasai hidup itu, kita percayai firman Allah itu benar. Si setan itu, si jahat itu, iblis itu tidak pernah tenang. Sama dengan saudara cari nafkah. Demikian si iblis cari maksa juga dia. Amin. Sibuk gak Bapak Ibu cari nafkah? Memikirkan masa depan, sibuk kita loh. Semuanya kita sibuk. Apalagi si jahat itu, si setan itu. Saya akan kuatkan nanti saudara. Doakan juga kami para gembala-gembala, para pelayan-pelayan, sintua-sintua kita doakan. Sudah semua itu saya bilang di jemaat satu penggembalaan. Sudahnya bahasa Batak, semuanya bahasa Indonesia, Fifunya bahasa Nias. Jadi udah kusatukan itu sudah semua Fifu. Puji Tuhan. Yang tidak keluar haleluyanya berarti udah masih belum sembuh luka hatinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di luar sisi sektor lain, hati juga perlu dibungkus. Puji Tuhan. Saya jarang main loh, kalau nggak tengok dia biarin dia malu juga. Malunya pun aku bingung ini. Kalau dipanggil saya jadi saksi, rasa malu itu nggak bisa saya saksikan. Iya, malunya saya karena hanya kata orang, begitu toh. Jadi kalau hari ini saya katakan, saya rindu satu jemaat Tuhan di GPD di El Shaddai, tidak ada yang gugur imannya, tidak ada yang mundur semangatnya, tidak ada yang lemah kekuatannya. Kenapa? Bukan pendeta ini yang menopang saudara kuat, bukan pendeta ini yang menolong saudara masuk surga. Saudara juga punya Alkitab, gereja tempat persekutuan supaya kita semangat. Ingat kembali kepada Yesus berkata kepada perempuan Samaria, imanmu yang menyelamatkan engkau, pergilah. Boleh katakan amin? Artinya saya katakan itu bukan kusuruh pergi kita ke gereja lain. Amin. Pergi kuat, selalu berdoa. Jemaat kita berkata, tolong datang dulu Pak. Kenapa? Tolong dulu Pak. Loh, kenapa? Di mana 12 kejadian. Anakku sakit Pak. Iya. Kebetulan anaknya ini sakit gara-gara main panas-panas. Lagi gini anak. Jadi biasanya saya dulu kan tukang pancing. Saya nelayan karena di kampung kami itu cuma 1 kilo di belakang rumah kami pelabuhan. Itu di Serombo di kampung kami. Bapak pendeta Saragi kemarin saya udah ajak ke sana, ya. Jadi saya biasa mancing itu, kalau kita dapat ikan harus kita mantapkan umpannya. Boleh katakan amin? Saya singkat langsung aja ya. Kalau kita juga mau meningkat kuat dan kokoh iman kita, harus kita mantapkan umpannya. Demikian. Saya bilang sama anak ini, nak mau roti? Mau katanya. Bah, langsung aku bilang, Bu, nggak perlu didoakan anak ibu lagi, udah sehat ini. Tapi Pak, nggak keluar napas saya karena lapar. Tuhan Yesus luar biasa, ini lebih parah lagi, lebih banyak aneh-anehnya lagi jemaat saya yang saya layani satu penggembalaan Bapak Ibu. Lebih parah. Nah, jangan terus bahasa Indonesia, kamu mereka, entah kenapa kayak gini gereja kita ini diprotes. Kalau bahasa Indonesia terus Pak Pendeta nggak maju, emang. Sementara orang disekolahkan supaya tahu dia apa bahasa Indonesia. Ampun aku Bapak Ibu. Tapi sebagai hamba, ikutilah
mereka. Gak boleh juga hanya selera hambanya ini juga terus. Itu namanya ego. Isinya itu yang senang kali tembus sampai ke sini. Ego. Ada nggak yang penyakit kayak gitu sih? Puji Tuhan. Maaf kata, saya memang begitu belak-belakan orangnya. Kalau hari-hari aku nunggu orangnya. Kalau udah masuk di mimbar ini tajam kali mata saya. Aku sampaikan, gak boleh jaga perasaan, gak boleh. Tapi kalau bisa dipelan-pelan. Seperti yang saya bilang sama tataran sama sintua saya. Apa yang kau bisa sampaikan melalui di atas mimbar ini? Tanya dulu hatimu, Tuhan, apakah pernah aku praktekkan apa yang kusampaikan ini apa tidak? Kau melarang yang haram berarti kau takut makan yang haram. Kau melarang yang najis berarti takut kau bersentuhan dengan najis. Aku udah berdua seterus sama Tuhan, tolong aku. Kenapa lagi saya muda gigi bahaya. Amin. Amin. Muda, sedikit putih, ganteng lagi ya kan? Bahaya itu bahaya Bapak Ibu. Hati-hati para hamba Tuhan, kawanku hamba Tuhan di tempat ini yang ganteng, jelek pun masih laku sama iblis. Puji Tuhan. Saya ingat Bapak rohaniku dulu di gereja Betel Indonesia itu kan paling dekat sama saya Bapak Jakub Nahwa itu udah mendiam dia. Ya. Muncungnya itu mata dia kan orangnya agak bermuncung gitu ya. Apa kata sini dia kau dari kau nanti ya ingat kau terus 1 Petrus 1 ayat 16. Kenapa itu Pak? Karena kau ganteng dari Bapak ini aja udah tembak kayak gini ya. Kakak beradik dengan si Dono katanya ya, tapi masih banyak orang yang ngejar gimana Pak? Secara negatif ya. Makanya kau ingat itu 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah engkau sebab aku kudus. Ayo hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kalau saya bilang sudah semua kefu, semua yang sudah terlibat. Makanya di gereja saya, mohon maaf, ini tradisi bagi saya di gereja yang saya gembalakan Bapak Ibu, amin ya. Pacaran pelayan itu tidak boleh. Mana ada yang kurus pacaran? Awak dulu waktu tamat sekolah kita pacaran parah juga rupanya. Melalui HP bisa najis. Halo cium dulu abang saya. Apa nggak pernah kayak gitu orang pacaran? Masa bohong kalau nggak pulang kayak gitu ya kan? Amin. Takutnya sampai yang berubah masih pacaran. Hai sadis. Puji Tuhan. Ayo Bapak Ibu semangat dalam Tuhan. Nggak usah urusin yang lain. Amin. Nggak usah urusin nanti sulit kita masuk surga. Surga pintu surga kita berkata sempit. Kalau yang gemuk-gemuk dosanya bahaya nanti. Udahlah biar biasa aja cara bawaan hidup kita tapi imannya mantap. Amin. Iya, saya bilang sama ibu dia kurangi gemukmu. Jemaat baru 57 kakak atau jemaat udah busuk. Biar kurus orangnya jemaatnya bagus. Banyak, amin. Saya senang sama jemaat GBD Ilsada. Antusias bagus. Segala perkara dapat kutanggung. Sama-sama, ayo biar 10 kali itu. Terus. Oh Yesus. Tuhan Yesus menolongkan sahabat. Amin. Iya, kalau Yesus Tuhan itu setia, kita nggak setia cuman Yesus setia sama kita, kita nggak setia sama dia, boleh nggak? Yesus rindu kita bersahabat dengan dia, tetapi kita nekot-nekot. Iya, ingat, saya percaya kedewasaan rohani yang saya akan bagikan ini menjadi kekuatan bagi kita. Puji Tuhan. Saya mau jemaat GBDI Elsadeh menjadi jemaat yang dapat diandalkan. Kita buka Alkitab kita langsung di dalam. Mana tahu ada yang kata marga saya ya. Nanti ditanya sama Bapak Sintua Junta. Amin ya. Ya, karena nggak perlu nanti diisi orang saya dalam 9 tahun si Denny di sini masih berkenalan dia. Puji Tuhan. Iya. Dalam Mazmur 92 ayatnya 12.
termasuk di 13-nya. Ayat 13, 14, 15 dan 16. Kita akan berganti-gantian membacanya ya. Puji Tuhan. Dalam Mazmur 92 ayat 13, 14, 15 dan 16. Saya ayat 13 dan nanti saudara yang ayat genapnya. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jemaat Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi kebun dan segar. 1, 2, 3. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu Tuhan, bahwa Ia hidup untuk tidak ada. Puji Tuhan. Ketika kami jumpa Bapak situasi Yotam di simpang pas pada simpang 3 sana, amangnya perjamuan kudus kita hari Minggu, amangnya apa melayani. Oh iya Pak, aku bilang aku kan orangnya gitu, suka bilang iya, walaupun nanti aku koreksi sendiri. Berarti saya Tuhan apa yang harus berbagan di sana? Jemaat di sana kan sudah mantap-mantap. Amin. Udah lama GBDI lagi. Kalau saya bilang jemaat di sini lebih lama kalian GBDI daripada saya. Ya, saya bergabung di GBDI itu 2013. Saya berasal dari Gereja Bethel Indonesia. Tuh. Saya berasal dari Gereja Bethel Indonesia. Puji Tuhan. Ya, saya bilang apa sih yang harus saya bilang? Ya, kecuali kalau sering-sering saya melayani di sini. Gitu loh, baru jalan pelayanan itu sebenarnya khotbah itu ya. Jelas-jelas tahu kita apa yang ada di dalamnya. Puji Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong apa ya Tuhan? Ya, saya buat bahan sampai 5 apa topik khotbah. Ketika saya sampai di sini pagi hari tadi, enggak, yang 5 ini enggak cocok. Tuhan bilang buatlah di situ. Tadi dapat simpulan dekat saya tadi. Kalau percaya nanti setelah khotbah mana yang 5 itu Pak? Tanya. Saya harus siapkan. Enggak. Teguhkan mereka. Sampaikan kepada mereka. Biar mereka bisa jadi jemaat yang dapat diandalkan. Puji Tuhan. Hari ini sebagai judul bagi kita Bapak Ibu atau tema khotbah, jadilah Kristen yang dapat diandalkan dalam Tuhan. Meskipun apapun bahasa orang lain. Memang biasa sih. Biasa. Ya sedangkan film aja bisa kita ketawa kalau ada yang lucu tuh. Amin. Di sinetron ini apalagi sektor yang lain yang bukan GBDI besar. Yang bagaimana? Puji Tuhan. Tapi jangan pula kita yang meken. Jangan pula kita ketawakan diri sendiri pula. Ada juga orang kayak gitu karena uratnya putus satu. Amin. Amin. Ada kayak gitu, udah putus satu uratnya, dia jadi isi. Ampun, aku begini, begitu. Kenapa gereja yang salah? Bawa orang yang tulus dan jujur di dalam gereja itu. Mazmur 37 ayat 37. Coba dibaca nanti di hati. Di hati itu sekarang untuk online-nya. Amin. Carilah orang yang jujur dan temuilah orang yang tulus. Maka semua kita berkati di dalam Tuhan. Katakan amin. Ya bukan gereja, kalau gereja kesalahan gereja enggak ada. Ya, makanya saya bilang di doa Pak tolong, karena di sana udah banyak. Ya kalau setiap minggu udah banyak daripada itu. Sampai sering kami buka ini pakai pintu sorong. Yang saya ciptakan dulu itu pakai pintu sorong, doa saya sudah ada. Tuhan tolong, saya tahu karena cuma 10-15 orang kami di situ ibadah di dulunya. Tapi sekarang, oh luar biasa. Ya. Nah, kayak saya bilang sebagai gembala, hati-hati ya, tak boleh sombong. Ya, saya bilang, tak boleh sombong. Yang Tuhan rindukan bukan sombong kepada hamba-hambanya. Amin. Yang Tuhan rindukan bukan sombong dari hamba-hambanya, tapi Tuhan rindukan supaya hambanya yang telah diurapi, dipilih, layak menjadi teladan. Amin. Biarpun dia masih belum nikah, tak apa-apa. Biarpun dia masih lajang atau gadis, terpilih dia seperti Timotius, bagus. Puji Tuhan. Daripada sudah satu kali dosanya baru menawarkan diri mau menjadi hamba Tuhan atau mau melayani Tuhan, itu Saulus. Amin.
Tapi kalau bisa kita belajar seperti panggilan Yesaya, panggilan Yeremia, dari rahim ibumu engkau telah kupilih. Puji Tuhan. Luar biasa kalau ada di tengah-tengah jemaat juga yang hidup perjalanannya seperti Saulus, seperti saya. Amin. Saulus dan seperti saya. Duluan saya perkarungkan dulu dosa. Duluan hampir kujual juga dosa dulu. Bayangkan Bapak itu. Tapi saya berlutut sama Tuhan, berterima kasih karena Dia panggil saya sebagai hamba-Nya. Puji Tuhan. Ayo semangat Bapak Ibu Saudara. Jangan bilang cuma pemain musik aku. Sampai di mana lah ini? Tuhan Yesus kok disepelekan itu dah. Alkitab berkata batu-batu yang sudah dibuang aja berguna bagi Tuhan. Amin. Batu yang sudah dibuang, apalagi kalau seganteng Bang Sirinso. Amin. Apakah laku di hati Tuhan? Ayo merdekakan, keteguhkan adik-adik yang belum melayani. Ini anakku yang sudah tahu sekolah kita baru tahu Korea ini tadi. Aku juga pertanyakan, ini badan orangnya kecil tapi sopan santunnya, cara gerak-geriknya itu tadi ya gitu ya. Itu memang ada itu ada tanda lah sih gitu. Kalau memang pengajaran itu sudah dapat. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini saya akan teguhkan. Jemaat Tuhan, mohon maaf kalau tersinggung. Alkitab ini berkata, jadilah pohon korma. Puji Tuhan. Pohon korma ini Bapak Ibu perlu kita teliti. Apa sih kelebihan dari pohon korma? Pohon korma ini lurus Bapak Ibu. Dan kemana dia diletakkan bisa hidup. Di mana saja dia ditanam bisa hidup. Di gunung bisa hidup. Di lembah bisa hidup. Di tanah yang berpasir bisa hidup. GPD yang saya juga melebihi daripada pohon korma. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi kelebihan pohon korma lurus dia. Pernah lihat pohon korma? Lihat nanti di YouTube. Pohon korma ketika keluar dia. Puji Tuhan. Lurus. Iya, menggambarkan hamba-hamba yang rapi, menggambarkan hamba-hamba yang dipilih, menggambarkan jemaat Tuhan yang mau dihantarkan ke surga sana. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pohon korma saya suka dari dulu. Tuhan tolong aku. Kalau selama ini hanya pohon mahal-mahal, ubah Bapak Ibu, ubah Bapak Ibu jadi pohon korma. Tepuk tangan bagi Yesus. Puji Tuhan. Iya, enggak jadi pohon korma Pak. Baru belajar seminggu, sebulan udah ke gereja. Enggak patokan itu. Ada yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan ada yang terakhir. Gitu ya konsepnya. Bagaimana? Itu bagaimana? Ada yang dahulu menjadi yang terakhir. Ya. Ada yang terakhir menjadi yang terdahulu. Iya. Di jemaat satu penggemelaan ada mulai dari awal dia saya dirikan gereja satu penggemelaan, tapi tidak terlibat banyak. Kamu bantu singgol ya? Dari saku loh om. Kau bantu gereja, nyapu gereja ya? Nggak level lah ya. Tetap ya. Tuhan aneh kali ya. Kau jadi ketua aja ya? Memang nggak bisa. Jadi apa ini? Saya pindah gereja aja lah kau ya. Karena semua ditawarin nggak mau, ya kan? Udah suruh pindah gereja, nggak mau juga pindah gereja. Tuhan pusing aku. Rupanya dimanfaatkan gereja yang saya layani itu hanya di saat ada suka dan duka. Ampun DJ. Ada jemaahnya kayak gitu di sini. Pas suka duka baru dibilang kemana yang mengurus ini semua. Gak beres. Gak tanggung jawab. Macam-macam lah. Ya tahan aja lah Bapak ya, kita tahan aja. Amin ya. Para pengurus-pengurus bulan-bulan gereja tahan aja lah. Terlambat dikit pemain musik. Ini ya yang mungkin punya mengurai sebelum banyakan bukan gembala zaman sekarang. Kawan sama jemaah. Iya. Kalau lagi bagus-bagus gak apa-apa, tapi kena stroke nanti bahaya. Ada orang kita nias loh. Gara-gara asal ada cerita. Betul, dekat kali di rumah pas waktu di tempat saya sana. Sekarang tahu nggak? Begini. Dulu bagus sehat, dulu sehat kekal, kerjaan bebas.
suruh ke gereja kurang hobi katanya. Sekarang udah gitu. Dua kali agak-agak 2 kali gerakan kayak gini baru maju yang kiri. 2 kali lagi gini. Tanya sama dia sekarang mau ke gereja. Itu aku janji kalau sembuh aku mau ke gereja. Kayakmu. Lihat Alkitab, tidak mau ada orang lain. Amin. Tidak ada orang lain yang nyembah Tuhan Yesus itu. Masih ada batu itu nanti dibuat berlidah. Tak usah perlu disombongin sama Tuhan ini. Tak perlu kita sombong. Ayo belajar kita rendah hati. Belajar kita dekat sama Tuhan. Ayo belajar kita ramah. Belajar kita menginjili. Bukan harus berkoar di atas ini. Sambil buat piringan. Buka piringan, buat pasar pikul. Berjumpa di pasar. Bisa kita injili kawanku. Dia umat minggu ini. Di BO. Di KPD. Maka pindahkan aja lah kita lah. KPDI lah kita. Ayo orang semangat. Kalau di sana ramah pelayannya. Hamba-hamba Tuhan yang bagus banget. Jemaahnya wah kadang makan kadang tidak. Sebutkan yang cantik-cantik sama mereka. Biar dibilang nanti bingung sendiri dia. Kayaknya ini Bapak Gembala baik kali dia. Amin. Pernah ketipu itu kawanku yang bonceng aku. Karena gantengnya dia lebih tinggi daripada saya. Si Om Jega kenal. Si Jega kan ganteng dari saya itu kan. Tinggi pula. Ya. Pas pemasangan kalung bunga. Ya tak? Saya nggak kedapatan. Iya. Karena saya kan biasanya orang biasa saja. Iya. Itu pun kalau ada yang lebih daripada biasa tidak pernah kuciptakan itu. Karena itu memang benci ya. Amin. Amin. Iya, makanya kalau orang yang aneh-aneh 2 bulan udah jualan gayanya kayak gini. Tuhan tolonglah ampunilah dia. Harus 1 bulan 2 bulan udah diangkat pelayan. Kadang lagi gak mau lagi ke gereja. Ya kan? Banyak sindir memang, tapi biasa lah biar apa? Kalau memang kira-kira ada yang jadi humor, ya mudah-mudahanlah itu menyemangatkan jiwa. Katakan amin. Nah di sini batasnya 1,5 jam atau 1 jam? Khotbah. Lanjutlah dikit lagi ya. Oke. Puji Tuhan. Nanti gak dipanggil lagi nanti minggu depan atau kapan kapan. Jadilah Kristen yang apa tadi? Yang dapat diandalkan. Nah, yang perlu diandalkan dalam kehidupan seorang Kristen itu yang pertama saya akan sampaikan 3 hal. 1, kesucian hidup. Ini perlu harus terandalkan kesucian orang. Kristen itu suci kali itu loh. Dia itu gak sembarangan itu orang baik itu. Mengucapkan kata kotor aja jarang itu. Kalau udah dibilang jarang itu masih sanksi. Amin. Kalau kata jarang berarti pernah. Tapi kalau dibilang bagus sekali itu gak cakap kotor itu baru dia. Amin. Puji Tuhan. Itu kesucian. Orang yang suci itu dia layak menjadi pohon korma Bapak Ibu. Kita berkata di dalam Matius 5 ayat 8. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka layak melihat Allah. Amin. Iya, Matius 5 ayat 8 nanti dicari ya. Kalau bisa dikejar. Iya. Puji Tuhan. Berbahagialah mereka yang suci hatinya. Ayo ibu-ibu, apakah sudah suci hatinya? Bapak-bapak, apakah sudah suci hatinya? Para pemuda-pemudi sudah suci hatinya. Itu baru bisa diandalkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pak Pendeta, bagaimana orang ciri-ciri orang yang suci? Gampang lah. Kalau nggak dapat hari ini besok cari di YouTube. Sekarang sudah ada guru besar. Selain Tuhan Yesus, satu Tuhan Yesus, 2 Google sama YouTube. Cari saja sama dia tinggal pilih. Salah satu pemuda aku suruh dia carikan dulu sama aku nyanyian yang berkata semusim berlalu sama videonya Pak. Iya. Rupanya yang dicari memang kebiasaan itu jadi pembawaan loh saudara. Iya. Aku saksi kawan ini pasti biasa dia cari-cari. Rupanya bukan lagu itu yang dicari. Pilih orang miskin. Parah kali.
Makanya hati-hati sekarang, ya, hati-hati sekarang ketika kita berbicara kita pun yang agak-agak